Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi bahasa Indonesia untuk kelas 4. Kita sampai pada halaman mana ini halamannya ini kok enggak ada ini. Awalan ber intinya ya. Oke. Halaman 63. Nah, ini halamannya. Awalan ber. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, kita akan bahas bahasa Indonesia. Awalan ber. Salah satu imbuhan dalam bahasa Indonesia adalah awalan ber. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Ya, bisa kata kerja atau kata sifat. Kata kerja yang dibentuk oleh awalan ber tidak membutuhkan objek. Ya, tidak membutuhkan objek. Karena itu kalimat yang dihasilkan tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Penulisan kata yang memiliki imbuhan ber termasuk mudah, yaitu ber tambah kata dasar. Namun kalian harus berhati-hati, ada pengecualian untuk kata dasar yang diawali huruf R atau suku kata yang pertamanya berakhiran R. Nah, contoh pada tabel. Ya, berambut ya menjadi berambut ya, berubah bentuk menjadi be jika huruf awal kata dasar adalah R. Jadi bukan berambut, R-nya banyak enggak ya, berambut ya. Jadi kalau be gitu ya, berambut ya, berambut, beragam, berencana, nah gitu ya. Be plus kata kerja bekerja ya, ber menjadi kerja, bekerja. Awalan ber berubah bentuk menjadi be jika suku kata pertama adalah r ya, di situ menjadi be juga ya. Jadi menjadi be itu kalau awalannya itu r atau r. Bekerja ya, jika suku kata pertama kata dasar berakhiran r, suku katanya ya. Ker, misalnya kan ada r-nya di sini. Bekerja. Bercermin menjadi becermin. Berserta menjadi beserta. Berpergi an menjadi bepergian. Nah, gitu ya. Jadi r dan r ini. Berajar, belajar. Nah, pengecualian khusus. Berajar menjadi belajar, berunjur, belunjur, belunjur, bermain, bermain. Bentuk umum kata imbuhan ber ya, berkunjung, berkunjung, bersekolah, bersekolah. Ini umum ya. Jadi yang pengecualian itu kalau ada huruf R ya atau berakhiran R ya, atau pengecualian khusus. Oke ya, kita lanjutkan. Kata ber, ini kita masuk pada menulis kata ber, kata berawalan ber. Kerjakan soal berikut di buku tulis kalian. Berilah imbuhan ber atau bertambahan pada kata dalam kurung sehingga menjadi kalimat yang benar. Ya, capung terbang di udara, beterbangan ya, karena ini ada akhiran r menjadi beterbangan. Di Pak Ali taruh di sini aja ya, yang dalam kurung ini beterbangan. Jadi capung beterbangan di udara. Bibi cermin karena ada r di sini, becermin, becermin. Sambil mematut diri. Bima sekolah, bersekolah. Ini bersekolah. Ini bentuk umum. Adik ajar, belajar. Ini pengecualian, belajar. Tuti rambut ada R, berambut. Ya, karena ada R. Petani ada R. Kerja di sawah, bekerja, bekerja.
bukan bekerja ya, bekerja. Tina dan Tini main, bermain. Kerbau rendam, berendam. Nah, seperti ya, berendam. Dengan melengkapi kalimat kalian berlatih, ini juga berlatih ya, bertambah latih menjadi berlatih, menggunakan awalan ber dengan benar. Pengalaman bepergian. Tuliskan pengalaman kalian pergi ke suatu tempat di buku tulis. Kalian boleh menceritakan perjalanan dari rumah ke sekolah atau menceritakan pengalaman saat bepergian ke kota lain atau ke suatu tempat yang berkesan. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat kalian jadikan panduan. Kendaraan apa yang kalian naiki menuju ke sana? Ya. Apa yang kalian lakukan saat dalam perjalanan? Ya. Kendaraan apa yang dinaiki? Apa yang kalian lakukan? Ya. Apa saja hal menarik yang kalian temui? Apa saja yang tidak kalian sukai dalam perjalanan? Gunakan kata-kata berawalan ber dalam tulisan kalian. Jangan lupa perhatikan pemakaian tanda baca huruf kapital. Ya. Misalnya perjalanan kalian ke rumah nenek. Ya. Pada saat liburan, perjalanan ke rumah nenek. Ke rumah nenek. Ya. Pada hari Minggu ya, keluarga saya memutuskan untuk bepergian ke rumah nenek. Ya, kata bepergian ya, itu ya, keluarga saya memutuskan untuk ya, atau berkunjung, ada awalan ber ya, berkunjung ke rumah nenek, ke rumah nenek di kampung. Ya. Pagi-pagi kami bersiap-siap. Nah, pagi-pagi kami sekeluarga ya, bersiap-siap ya, di sini ada bersiap, ada ber ya, bersiap-siap ya, untuk ke rumah nenek. Ibu menyiapkan oleh-oleh untuk nenek. Oleh untuk nenek. Ayah memeriksa mobil ya, agar tidak ada kendala di jalan. Saya dan kakak menyiapkan baju-baju untuk menginap. Pada hari Minggu keluarga saya memutuskan untuk berkunjung ke rumah nenek ya, mungkin Senin pagi pulangnya. Perjalanan ke rumah nenek membutuhkan waktu sekitar
4 jam. Nah, perjalanan membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Dalam perjalanan ya saya tidur sehingga tidak terasa ya, tidak terasa tiba-tiba sudah sampai di rumah nenek. Nah, contohnya seperti itu ya. Bisa kalian lanjutkan sendiri ya. Jadi biar tidak terlalu panjang videonya. Kalian ceritakan sendiri mungkin di rumah nenek bagaimana nenek senang sekali menyambut kami. Sesampainya di rumah nenek kami sudah disambut oleh makanan kesukaan yang disiapkan oleh nenek. Makanan tersebut adalah makanan kesukaan ayah waktu kecil, misalnya seperti itu, atau ibu waktu kecil. Bisa dilanjutkan sendiri. Ya, kita lanjutkan ini biar nggak terlalu panjang juga ya. Itu hanya contoh saja. Gunakan kata ber dalam tulisan kalian. Jangan lupa perhatikan pemakaian tanda baca dan huruf kapital, huruf besar ya. Mengamati, amatilah dena berikut ini bersama-sama. Carilah air mancur bertanda Y jika kalian berada di X. Ya, carilah air mancur bertanda Y jika kalian berada di X. Telusuri jalan yang harus kalian tempuh agar sampai di Y. Deskripsikan perjalanan itu menggunakan kata-kata seperti berjalan, lurus, berbelok ke kanan, menyeberang, sebelah kiri, dan lain-lain. Gunakan bangunan atau pohon sebagai penanda. Apakah ada jalan lain yang bisa kalian tempuh, mana yang lebih dekat? Ya, ini kita tanda X menuju tanda Y. Ya, dari rumah saya biasanya kalau membaca peta, ya, membaca peta ini adalah arah utara, ya, di sini selatan, di sini adalah timur, di sini adalah barat. Ya, misalnya anggap saja rumah, ya, di sini rumah. Dari rumah kami berjalan lurus ke selatan. Pada saat menemukan perempatan pertama, ya, saya terus berjalan lurus. Setelah menemukan perempatan kedua, masih tetap lurus. Kemudian, setelah kita melihat pohon-pohon besar di sebelah kiri, ada pertigaan, belok ke kiri. Ya, jadi ngadepnya kan ke bawah ya, belok ke kiri. Kemudian akan ada belokan ke kanan, itu terus ya. Setelah sampai pada belokan, kita sampai pada ini terus sampai kita ketemu belokan berikutnya. Disitulah tempat kita sudah sampai pada air mancur di kiri jalan. Ya, seperti itu ya. Kalau kata-kata Pak Ali terlalu cepat ya bisa diulangi lagi, atau kita bisa menempuh jalan lain, misalnya kita menempuh jalan di sini. Dari depan rumah kita berjalan ke timur, terus ada pertigaan, kita tetap terus. Setelah menemukan perempatan, kita belok ke kanan. Belok ke kanan, kita terus. Setelah ketemu perempatan lagi, kita masih terus. Kemudian kita ada belokan ke kanan, kita belok lagi ke kanan. Ya, kita akan sampai pada air mancur seperti itu ya. Jadi kalian tulis apa yang Pak Ali sampaikan tadi. Apakah ada jalan lain? Ada. Bisa lewat jalan mana saja. Misalnya kalian lewat jalan yang hijau dari sini ya. Pada perempatan kedua kita belok ke kiri. Kita di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita akan kita lihat pohon-pohon, ada belokan, kita terus mengikuti belokan tersebut, kemudian ada belokan ke kiri, ya, kita sampai pada air mancur, gitu juga boleh, ya. Jadi ada banyak alternatif jalan untuk bisa menuju air mancur.
Kita lanjutkan. Sekarang berdiskusi. Ini adalah seorang anak yang ada di kursi roda ya. Ada di sana. Gambarlah denah sederhana sekolah kalian dan lingkungan sekitar sekolah. Ya, pikirkan dua tempat yang ada di sekolah kalian atau lingkungan sekitar. Tempat pertama menjadi titik awal start dan tempat kedua menjadi titik tujuan finish. Kalian boleh memilih ruang guru, ruang kelas 4, kantin, lapangan atau lainnya supaya tidak lupa kalian boleh menuliskannya ya. Kalian juga bisa menggunakan gedung-gedung ini ya sebagai penunjuk. Maksudnya tempat atau ikon atau tempat untuk ini ya, patokan. Dari titik awal pandulah salah satu teman yang mendapat giliran agar sampai ke tujuan yang kalian pilih. Ucapkan perintah dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan arah seperti ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, menghadap, membelakangi dan lain-lain. Contoh, titik asalnya adalah ruang kelas 4. Berdirilah membelakangi kelas 4 lalu menghadaplah ke kanan dan berjalanlah sejauh 3 kelas. Setelah itu kalian akan melihat sebelah kanan kalian ada tiang bendera ya. Kalian terus ya sampai ada belokan pertama terus belok kanan. Misalnya seperti itu ya. Setelah kalian menyusuri lorong tersebut, kalian akan mendapatkan musola di kiri kalian. Setelah ketemu musola, kalian terus ya, misalnya seperti itu, lalu belok ke kanan, misalnya seperti itu. Setelah melihat UKS, misalnya gitu ya. 2 kelas berbelok ke kiri sampai di lapangan. Dari lapangan berjalan lurus sampai tiba di persimpangan jalan, berbelok ke kiri lalu berjalanlah melewati 3 rumah. Titik tujuan ada di sebelah kanan, misalnya seperti itu. Oke. Sewaktu petunjuk dibacakan, kalian belum mendapat giliran bisa menelusuri rute tersebut pada dina masing-masing. Peristiwa apakah titik tujuan hasil penelusuran kalian sudah benar dan diskusikanlah. Dan menuliskan petunjuk cara mencapai tempat tertentu di sekolah, kalian berlatih menyampaikan prosedur atau instruksi sederhana. Ya, nah, jadi kalian misalnya ada di kantin mau ke ruang guru, dari kantin terus sampai ketemu tiang bendera ya. Setelah tiang bendera kalian belok ke kanan sedikit, belokan pertama terus belok ke kiri, disitulah ruang guru berada. Dari di sini terus sampai melewati tiang bendera kita belok kanan, terus belokan pertama belok ke kiri ya. Kalian sudah di depan ruang guru misalnya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Jadi kosakata yang terkait adalah kanan, kiri, depan, belakang, sebelah kanan, sebelah kiri, lurus ya. Ada sisi kanan, sisi kiri, atau menghadap, membelakangi, menyeberang, belok kanan, belok kiri. Itu kata-kata yang kita gunakan ya. Utara, timur, barat, maju terus lurus gitu ya. Straight forward, you go ahead, turn left itu kan bahasa Inggris ya. Adakah kata lain yang kalian ketahui? Belok kiri, jalan terus. Kan itu ya. Jika adalah catatlah di buku tulis kalian. Lurus ya. Lurus belum ada di sini ya. Lurus terus ya. Berjalan lurus misalnya. Nah, serong kiri misalnya. Kalau nggak belok serong kiri. Nah, itu. Perempatan belum ada di sini ya. Perempatan, pertigaan itu kata-kata yang terkait arah ya. Perempatan, pertigaan ya. Ada juga perlimaan gitu ya, terserah jalan yang ada juga. Rute menuju sekolah. Ceritakan di buku tulis rute perjalanan kalian dari rumah ke sekolah, dimulai dari rumah sebagai titik awal. Gunakan panduan dan pertanyaan berikut ini untuk membantu kalian menuliskannya. Oke. Bahasa Indonesia. Halaman 68. Apakah kalian berjalan kaki atau naik kendaraan? Apakah kalian naik kendaraan umum atau diantar orang tua atau kakak? Ini akan menjadi awal tulisan kalian. Misalnya, saya ke sekolah biasanya jalan kaki. Dari rumah, saya akan berjalan ya, dari rumah saya akan berjalan ke kiri terus atau ke kanan ya. Saya berjalan terus sampai menemukan perempatan. Dari perempatan itu saya belok kiri, misalnya seperti itu ya. Kalian tuliskan. Lalu ceritakan tempat-tempat yang kalian lewati. Apakah rute yang kalian tempuh sama atau kadang-kadang kalian mengambil rute yang berbeda. Ya, mengapa kalian mengambil rute itu? Ya, karena mungkin lebih sejuk atau lebih enak jalannya, atau karena rute itu melewati rumah teman kalian mungkin ya. Apa saja yang kalian jumpai sepanjang perjalanan, atau penjual atau
di sana ada taman atau ya seperti itu ya. Informasi-informasi ini akan menjadi bagian tengah tulisan kalian. Berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk ke sekolah? Mungkin 10 menit, mungkin 15 menit ya. Apakah kalian bisa datang ke sekolah masih sepi ataukah sekolah sudah ramai? Itulah bagian akhir dari tulisan kalian, yaitu sampai sekolah di titik tujuan. Ceritakanlah pengalaman kalian dengan jelas sehingga orang yang membaca dapat membayangkannya. Ya, dari dideskripsikan dengan baik. Paragraf yang seperti ini disebut paragraf deskripsi, ya, bisa menggambarkan dengan baik. Kalian juga dapat menggambar rute tersebut dengan denah, sederhana dan menceritakan pada gambar, ya, dari rumah sampai sekolah. Ada perempatan, mungkin ada musola, mungkin ada gereja, atau mungkin ada masjid, atau mungkin ada warung tertentu, ya, seperti itu. Jurnal membaca. Bacalah buku atau tulisan di majalah atau koran atau internet yang menceritakan perjalanan atau kendaraan. Buku ini dapat kalian jadikan pilihan. Dunia Tanpa Roda, ya, karya Ani Wijaya dan Rama Indra, ya, atau mungkin Sampai di Mana karena Nobita Fahmi, ya. Ya, coba kita baca Dunia Tanpa Roda, ya. Ya, kita lihat di sini Dunia Tanpa Roda. Tanpa roda, ada enggak? Dunia Tanpa Roda. Loh, ini ada ya. Kita baca di sini. Ya, ada beberapa children books Dunia Tanpa Roda. Wow, ini jualan buku ya. Kalau baca buku Dunia Tanpa Roda, seumpama, sayang sekali di sini. Wow, ini kecil sekali ya, nggak bisa diperbesar, sayang sekali ya. Oke. Ini dijual buku ini, tidak baca ya. Nah, siapa tahu ada di sini ya. Nggak ada ya. Ya, nanti Pak Ali carikan kalau ada misalnya ya. Coba yang lain mungkin ya. Coba di sini ada juga Sampai di Mana. Coba bisa enggak ini Sampai di Mana? Sampai di Mana? Enggak ada ya. Bacaan. Sampai di mana dalamnya? Cintamu. Waduh. Aduh ini ya. Coba begini cara melihat orang online. Wah, ini tidak ada di sini ya. Sayang sekali. Ya sudah. Nanti kalau ada saya taruh di video terpisah aja ya. Ternyata tidak ada di internet. Kalian juga membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya sebelum masuk sekolah, sepulang sekolah, atau di rumah untuk setiap buku bacaan yang kalian baca. Di sini ada jurnal membacanya juga ya. Nah, saatnya berkreasi. Coba kita ini untuk segmen membaca mungkin kalau Pak Lin nemu akan saya bahas di video lain ya. Untuk kegiatan ini kalian perlu bekerja sama. Yang pertama, perhatikan lingkungan sekolah dan sekitar sekolah. Menurut kalian adakah tempat-tempat yang perlu diberi rambu-rambu, misalnya tanda tempat penyeberangan di depan sekolah, di pojok baca, atau di perpustakaan kalian memasang tanda larangan makan dan minum. Di halaman sekolah kalian bisa memasang petunjuk tempat membuang sampah. Tanyakan pada guru apakah kalian boleh menciptakan rambu-rambu dengan kreativitas dan imajinasi kalian sendiri. Nah, ini menarik sekali ya. Misalnya tidak boleh makan di dalam atau minum di perpustakaan, atau tidak boleh teriak-teriak di perpustakaan ya. Itu menarik sekali untuk dibikin rambu-rambunya. Bersama teman-teman buatlah gambar rambu-rambu tersebut. Kalian bisa menggunakan kartun, manila, kardus bekas atau kartun bekas. Berilah warna sesuai dengan tujuan rambu-rambu tersebut ya. Misalnya dilarang membawa makanan di perpustakaan, mungkin bisa makanannya apa sih? Mungkin kasih tanda makanan, misalnya burger atau apa gitu ya. Ya, terus dikasih tanda silang gini ya. Terus dilarang bawa makanan atau minuman, mungkin gitu ya.
Tempelkan atau pasanglah tempat yang sesuai. Kalau perlu mintalah bantuan guru atau orang dewasa, atau makanan mungkin es krim ya, seperti ini ya. Dilarang makan es krim di perpustakaan, bisa mengotori perpustakaan ya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa ya, atau kucing ya. Kucing apa anjing ini? Ada dilarang ini apa, ngupil. Harus pakai masker ya. Dilarang apa ini, main musik ya. Dilarang amen atau mungkin ini ya. Cuci tangan atau ini apa ini, dilarang berjalan pakai tangan. Ada aja. Wah, bab 3 sudah selesai. Apa yang sudah kalian pelajari? Coba kita review ya. Membaca seorang diri atau bersama teman sudah bisa toh. Jadi membaca seorang diri, kalau kalian membaca enak dikeraskan. Berarti apa ya? Kita dengan membaca keras kita akan lebih cepat memahami, percayalah ya, dan kita lebih bersemangat lah untuk membaca itu. Menjawab pertanyaan terkait isi teks ya, menyampaikan pendapat atau alasan harus sudah berani ya, sudah kelas 4. Menuliskan ide dalam kalimat sederhana, memahami isi teks yang dibacakan guru, memahami makna kata-kata baru ya, kita sudah bahas itu. Berdiskusi dan menyusun ide bersama teman, mempresentasikan hasil diskusi, menulis paragraf argumentasi, menulis paragraf narasi, membuat petunjuk. Nah, ini seharusnya kalian bisa semua ya, sudah ini ya. Berkreasi, menyampaikan pendapat lewat gambar yang tadi barusan kita bahas itu. Membuat petunjuk, mencapai tempat menggunakan kata-kata yang terkait ya, agar kalau ada orang bertanya tempat itu kita bisa mengarahkan ya. Jangan membuat malah orang lain kesasar karena kita ya. Apakah belajar tentang keselamatan di jalan raya itu penting? Mengapa tuliskan alasan kalian? Karena ya, jika kita apakah tentang keselamatan di jalan raya, karena apa ya, menjaga keselamatan di jalan raya itu penting ya, karena menjaga keselamatan di jalan raya selain penting, baik untuk menjaga keselamatan kita juga. Kalau kita berhati-hati, selain menjaga keselamatan kita sendiri, juga menjaga keselamatan orang lain, keselamatan pengguna jalan yang lain. Jadi kalau kita ceroboh, yang celaka bukan hanya kita, orang lain juga, gitu yang ingin disampaikan Pak Ali ya. Loh, sudah habis ya. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Nanti kalau ada ini apa, bacaan, Pak Ali menemukan bacaannya ya, Pak Ali akan tambahkan di video secara terpisah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.